lari ultra maraton Tugu Kartasura sampai Tugu Jogja. Sampai Tugu Jogja. Iya, bener. Itu bener-bener lari dari jam 8 malam, finish sampai sana sebelum subuh. Turn it up on the mic with Radik Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik. Nah, kembali lagi nih ya di podcast Radik hari ini. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang beda nih ya. Yang kemarin-kemarin tuh seputar UMS, kemudian seputar ada sempat musisi. Nah, kita kali ini ke sport dulu nih Sobat Radik. Kita akan membahas tema yang sangat menarik nih kali ini, sekaligus inspiratif ya Sobat Radik, yaitu kekuatan konsisten dalam olahraga lari. Seperti yang kita tahu bahwa lari itu bukan cuma kecepatan atau jarak ya Sobat Radik, tapi juga tentang konsisten. Nah, di sini aku nggak sendiri ya Sobat Radik. Kita sudah kedatangan narasumber yang super duper keren banget di dunia lari nih. Bisa langsung kita sapa aja. Halo Kak Nerisia. Halo Kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah aku sehat Kak. Alhamdulillah. Nih Kak Nerisia nih Sobat Radik, seseorang yang sudah aktif di dunia lari dari tahun 2000 berapa Kak? 2019. Loh, dari 2019, which is udah 7 tahun ya kurang lebih tahunan, ya. iya. 6 tahun, 7 tahun. Mungkin Sobat Radik harus dengerin ya. Langsung dengerin aja di sini, kita akan bahas seputar lari nih. Nah, langsung aja ya Kak Nerisia. Gimana tadi perjalanan ke sini aman Kak Nerisia? Aman. Ya sedikit panas sih, tapi nggak apa-apa. Sedikit panas ya Iya. karena emang Solo kali ini tuh cuacanya lagi kadang panas, kadang hujan. Tapi untung nggak hujan ya Kak ya. Untung nggak hujan sih. Untung nggak hujan ya. Jadi lebih itu aja. Oke. Mungkin langsung di pertanyaan pertama Kak. Oke. Gimana tuh Kak awalnya perjalanan lari Kak Nerisia? Oke, jadi aku cerita dikit dari awal mula ya. Aku bisa masuk ke dunia lari itu di tahun 2019 pas setelah UN sih pokoknya. Oh, setelah UN. Setelah UN itu kan ya sambil nunggu pengumuman, kan aku sama daftar kampus nih. Iya. Nunggu pengumuman daripada nggak ngapa-ngapain, mungkin kayaknya lari asik nih kan gitu. Aku lari tuh, mulai coba lari. Dulu aku pertama kali lari itu awalnya di depan rumah. Wow, di depan rumah. Depan rumah itu ya bolak-balik gitu. Biasa lari-lari ala kadarnya lah gitu bisa dibilang. Yes. Setelah itu baru mulai di Manahan. Oke. Nah, di Manahan tiap sore sih dulu. Tiap sore lari dulu aku sama kakakku. Aku ajak lari. Dulu larinya masih biasa sih. Ya masih ngitungnya berapa putaran-putaran, bukan yang kilometer sih dulu. Iya. Putaran, berapa putaran. Terus lama-lama ya itu nagih nih, lama-lama kok nagih gitu. Lari terus, mulai kenal sama orang-orang juga nih di Manahan, saling sapa kayak gitu. Yeah. Ternyata orang-orang di Manahan tuh yang lari ya, orangnya itu aja ternyata. Yang emang sering lari. Emang yang sering lari, iya. Dulu kan belum zamannya kayak apa FOMO lari kan. Iya, nah, itu bener. berarti masih yang serius konsisten Yang serius lari. konsisten nih. lari ya. Itu sih. Kurang lebihnya seperti itu ceritanya awal mulanya dulu. Jadi setelah UN tuh ya, karena Iya. mungkin gabut-gabut, Iya, betul. cari kesibukan lari aja deh. Iya, benar. Dan keterusan ya Kak sampai Iya sekarang. bener. Sama ini nih uniknya, dulu aku sama sebenarnya mau nurunin BB sih sebenarnya. Oh, nurunin berat badan. Mau nurunin berat badan itu. Terus tapi nggak yang kayak diet ketat gitu, Iya. enggak, karena emang mau nurunin aja. Terus malah nggak taunya keterusan sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, dari awal tuh kan mulai lari di tahun 2019 ya Kak ya. Mungkin waktu pertama kali lari tuh rasanya gimana Kak? Mungkin kan ya tetap capek ya. Dan cara ngejaga konsisten itu tuh gimana tuh? Nah, kalau dibilang capek sih ya mungkin karena apalagi kan awal mulai ya. Pertama-tama capek. Jadi itu tapi nafas dulu aku kalau misalkan ngerasa ngap dikit, aku emang lebih milih kayak melanin pace sih, gitu. langkah. Karena kan ya dulu kan aku belum yang target pace juga kan. Intinya yang penting lari kan gitu kan. Itu dulu ya
aku larinya masih pelan, bahkan sesekali aku berhenti juga nih jalan waktu capek. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata ya biasa aja gitu. Oke. Kayak gitu sih dulu awal mulanya. Jadi tetap tahu kapasitas diri sendiri lah ya. Yang penting itu, jangan terlalu ngoyo dulu lah jangan intinya. terlalu ngoyo, bener. Nah, kan kalau lari itu kan sekarang ya Kak, lagi banyak banget tuh event-event lari tuh. Oh iya, betul banget sih. Gimana? Awal sudah terjun di dunia event lari belum Kak? Oh, itu dulu awal-awal belum dong pastinya. Pasti pas awal belum pasti ya? pas awal Nah, belum. ceritanya terjun ke dunia lari gimana tuh? Nah, nih pas mulai aku masuk event-event lari ya. Itu awalnya dulu kan udah beberapa kali. Dulu aku setelah sama kakakku itu, aku setelah itu mulai lari sama pacarku juga. Oke. Nah, kayak gitu kan. Nah, setelah itu sama pacarku itu barulah kan ada nih kayak mulai bersebaran kayak brosur-brosur lari kayak gitu kan. Nah, tapi aku nyarinya yang area-area Solo. Kebetulan pas itu event pertama itu yang Colomaduran atau apa ya, kayaknya Colomaduran tuh event kedua deh. Event pertama itu apa gitu di Solo dulu pokoknya. Yeah. Nah, itu aku cerita yang event kedua itu di bulan Februari tahun 2020, itu bener-bener sebelum Covid. Oke. Nah, setelah itu sebelum langsung Covid. banget ya. Nah, Bener, setelah bener, itu bener. langsung Covid dan April 2020 udah mulai Covid. udah ya? mulai off semua tuh event Iya, lari. benar. Itu di bulan Februari itu aku dulu event Colomaduran di The Colomadu itu. Nah, itu dulu 5 kilo sih. Ada yang 10 kilo sih. 5K ya. Oh, nggak ada 10 kilo, pas itu hanya 5 kilo aja. Aku ikut di situ karena aku memang mau cari pengalaman. Dan di situ kan ya biasa dapat jersey, medali kayak gitu kan. Aku mau cari medali juga tuh buat ya dikoleksi biasa. Dikoleksi, ya benar-benar. Dan itu bener-bener event kedua yang aku ikutin. Di situ aku cuma niat fun run aja, have fun. Dan ini nggak taunya malah aku naik di podium 3. Wow. Nah. Dari fun run jadi podium 3 ya. Betul banget. Jadi awal mulanya dulu itu, oh ya udahlah fun run aku sama pacarku. Ya. Nah, di tengah-tengah lari itu pacarku sempat itu dia milih jalan. Ya kan mungkin karena fun run. Aku sebenarnya iya, bener. oke-oke aja mau jalan apa lari, tapi kayaknya aku lari aja deh, kayaknya nggak yang begitu ngap banget kan gitu. Akhirnya di situ aku misah sama pacarku, lari sendiri-sendiri. Nah, aku mulai lari terus, tapi nggak yang menurutku sih nggak kencang juga, tapi nggak tahu kalau dilihat orang sih ya. Oke. Nah, aku nyalip satu orang karena di situ fun run memang beberapa banyak yang jalan juga sih. Kan santai ya larinya. Iya. Nah, aku jalan, lari terus. Nah, nggak taunya pokoknya kurang berapa ya? Mungkin 500 meter dari garis finish. Itu tiba-tiba aku diikutin motor di sampingku. Nah, itu Oke. bapak-bapaknya bilang, "Ayo Mbak, dipus terus karena kamu saat ini di posisi nomor 3. Jangan sampai disalip belakang." Iya, bener. Aku langsung syok dong, kaget kayak, "Hah?" Ya udah, aku langsung nge-push tanpa banyak nanya. Karena di situ aku fokus ke nafas. Lari terus sampai finish, aku langsung dikasih kalung Langsung dikasih juara medali 3. ya. Langsung juara 3 Iya, ya. benar. Nah, sampai finish itu beberapa menit ya, mungkin 10 sampai 15 menitan pacarku datang, dia juga kaget dong. Aku, Wow. "Hah, kamu serius podium 3?" "Iya, ini aku podium 3" kayak gitu. Wah, gila. Kayak gitu sih. Keren banget. Itu bener-bener masih ala kadarnya loh. Padahal masih iseng-iseng aja Iya, ya, bener dan fun banget. run ya, Bener. bener-bener niat fun run ya. Aku nggak pakai smartwatch, Kak. Masih pakai HP itu. Dan bahkan jilbab belum pakai jilbab sport, masih jilbab segi 4. Oke. Celana juga masih celana training. Itu Masih yang bener-bener iseng aja ya iseng sebenarnya. pemula banget itu dulu aku. Itu Nah, sih. Dari situ mungkin ya Kak ya, jadi tertarik atau gimana Kak? Nah, Terjun ke event-event lari gitu. dari situ aku mulai tertarik ke event-event lari berikutnya. Tapi aku Oke. belum kepikiran mau ikut yang luar Solo sih. Masih yang di area Solo Raya aja, karena yang masih terjangkau, apalagi kan aku masih posisi sekolah ya saat itu ya. Ya. Masih nunggu pengumuman kan ibaratnya iya, ya, iya, masih kan masih belum itu ya. lulus juga kan. Bener. Iya gitu. Dari situ ya. Dari situ. Oke, sangat-sangat menarik ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya bahwa sekarang tuh dunia lari tuh lagi naik-naiknya ya. Apalagi Bener di Solo banget, tuh iya. event lari tuh kayak berjajar tiap bulannya pasti ada. Banyak banget Kak sekarang. Aku Makanya. bahkan ya, kalau di sekarang kan ya udah hampir 7 tahunan ya dari itu. Iya. Dulu kan aku memang masih jadi peserta. Kalau sekarang aku malah lebih condong ke antaranya peser atau biasanya panitia event. Aku lebih ke itu sekarang. Kalau peser sendiri tuh gimana Kak? Kalau peser itu kita yang jadi patokan para pelari. Oke. Misalkan kalau di event lari yang mungkin
agak gede biasanya pesernya terbagi Kak. Ada yang misal peser sub 630, peser Oke. sub 530. Jadi Ya. yang mau ikut pes 530 dia di belakang peser itu. jadi langsung gitu terbagi. ya. Tapi kalau event-event yang nggak begitu gede, biasanya pesernya cukup jadi satu sub aja sih biasanya. Oh, Iya, kayak gitu. terakhir aku kan kemarin di Emina kolaborasi sama ODDS Cafe. Oh, Itu di tanggal gimana 29 Maret kemarin baru aja. Oh. Nah, itu kan aku jadi peser tuh di situ. Iya. Itu bahkan aku yang nawarin nih ke anak-anak yang lari kayak mau pes berapa nih? 6.30 sampai 7 aman nggak? Kayak gitu. Kita tanya dulu, oh aman Kak, ya udah. Tapi kalau mau lebih kenceng silahkan, boleh nyalip kayak gitu sih biasanya. Oh gitu, Iya. menarik banget sih. Aku sebenarnya juga tertarik sih Kak dunia lari, tapi belum yang terjun ya. Oh, gitu. Baru lihat-lihat dulu dan cukup menarik ya setelah mendengarkan insight-insight ini. Menarik kok Kak, dicoba aja, seru. Nanti ketagihan Oh pasti. gitu ya. Iya dong. Aku tertarik sama yang event-event yaitu dari Emina gitu-gitu, cuman belum terjun aja sih. Banyak sih Kak kolaborasi dari brand-brand Emina, Oke. kadang juga Wardah kayak gitu. Kalau yang cowok biasanya paling sering itu Kaf sih. Kaf ya, Kaf, Kaf kayak sering gitu lihat sih paling aku. sering. Oke, nah buat dari Kak Nerisya sendiri ya, selama rutin lari nih, tantangan apa sih yang paling susah selama udah hampir 7 tahun ya, mungkin 6 tahun 7 tahun ini di dunia Oke. lari? Tantangan yang paling susah, Yang dihadapin. tapi akhirnya bisa aku hadepin ya. Oke, benar. Itu lari ultra maraton. Gimana tuh Kak? Ultra itu di atas FM Kak. FM itu kan full maraton itu 42 km. Ultra itu di atas 42 km. Di atas 42 Yes. kilometer. Jadi harusnya ya kalau udah kan 5 kilo, 10 kilo, Ya. half marathon itu kan separuhnya FM 21 kilo. 21. Nah, setelah itu kan harusnya kan FM dulu baru ultra. Oke. Tapi di situ aku belum mencoba FM, aku langsung lari ke ultra setelah 21 kilo. Ultra tuh berapa kilometer? Ultra itu pokoknya di atas 42 kilo, tapi saat itu aku larinya 53,5 kilometer. Oke. Itu start dari Tugu Kartasura Iya, sampai Tugu Tugu Jogja. Sampai Tugu Jogja. Iya, bener. Itu bener-bener lari dari jam 8 malam, finish sampai sana sebelum subuh, sebelum azan subuh. Sebelum subuh. Yes, Wow. Dan itu lari terus ya Kak ya? lari terus. Mungkin sesekali jalan, Kak. Sekali tapi jalan, nggak tapi yang kan nggak yang bener-bener berhenti ya, tetap Iya. ngalir jalan ya. jalan. Nah pengalamannya itu gimana Kak? Ikut ultra Nah. itu? Itu awal mulanya. Nah itu sebenarnya antara yakin dan nggak yakin ya. Aku awalnya juga oke lah ikut, mumpung ada, karena kebetulan itu yang ngadain komunitasku Kak. Oh Gitu, komunitasku. Nah, aku kan ikut komunitas ABM Running. Nah, itu ngadain ABM Running. Yes, itu di Manahan biasanya latihannya. Oke. Nah, itu ngadain itu biasanya emang acara tahunannya ABM. Dia buka Oh, event gitu. itu. Jadi dari Tugu to Tugu sih nama Iya, eventnya. keren ya. Ya, Tugu to Tugu 53,5 km. Ya, akan awalnya gini nih. Masa aku dari komunitasnya sendiri nggak ikutan kan gitu kan. Awalnya coba harus bisa mecahin rekor nih kayak gitu kan. Kan karena cewek memang jarang Kak. Cuma 1-2 Oke. mungkin yang mau ikut. Iya Rata-rata dong, cowok iya. kan. Bener, Nah, di bener. situ aku ikut. Oke, awalnya aku nggak yakin Kak. Kayak aku belum pernah FM lagi, bisa nggak ya? Tapi temanku tuh kayak ngasih semangat, kayak bisa masa kamu nggak bisa, kamu kan sering FM tau, sering lari digitu-gituin, bisa. Terus aku ya udahlah, misalkan nggak bisa ya udah berhenti, orang ada martialnya juga kan gitu Iya. kan. Tapi nggak taunya ternyata bisa Kak aku lewatin itu. Bisa Ya ya? meskipun banyak cerita menarik di balik itu yang akhirnya itu benar-benar di akhir tuh yang aku nggak nyangka itu kuku kakiku jempol tuh Kak. Ya ampun, kenapa Itu tuh Kak? awalnya kan hitam tuh, Iya. sampai lepas. Lepas? Iya, Wow. sampai lepas, serius, sumpah nggak bohong, sampai lepas itu. Tapi nggak sakit Kak, Oh. nggak sakit. Cuma awalnya kan hitam nih, kayak ini kenapa? Nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Beberapa hari, mungkin 3 harian setelah itu mulai agak goyang, lepas Dan itu lepas sendiri ya? sendiri. Itu Wah. Dan bener-bener setelah finish itu Kak, itu kayak ya tenaganya kayak udah bener-bener kosong sih, kayak udah kayak nggak punya Hilang ya, tenaga, udah. capek. Nah terus di situ kakiku itu kan langsung Oke. aku lepas Kak, finish langsung aku Iya. lepas sepatu, kaki rasanya udah kayak buat nepak itu kayak nggak terasa gitu loh Kak. Mati rasa Nah ya udah kayak sampai ya. mati rasa kayak gitu, rasanya pokoknya luar biasa. Tapi di Iya, situ aku iya, bangga iya. gak bisa mecahin rekor. Iya dong Kak, Nah, pasti ya. habis itu aku bikin jersey kan. Ya kan ditawarin nih yang mau bikin jersey. Biasanya yang finish, kalau nggak finish ya biasanya malu Kak pakai jersey itu. Iya, oke. Karena di belakang tulisnya
finisher Tugu 53,5 km. Keren banget. Nah, ada jersey itu. Sering aku pakai juga kok itu pas lari. Iya dong ya, Kayak bangga gitu. lah ya Kak ya. Bener banget. Nah, berarti itu ya tantangan paling susah ya Kak. Iya, kira-kira benar. ya. Ya modal nekat ya kayak gitu ya Kak ya. Ya, itu modal nekat. Ada modal nekat lainnya itu aku Apa naik tuh? Gunung Lawu. Wow. Pertama kalinya. Jadi pertama itu aku malah bukan ke Mongkrang atau Oke. Ungaran atau apa. Mm-mm. Andong pun juga enggak, malah setelahnya. Jadi Langsung pertama Lawu. aku malah Lawu, Kak. Oke, coba Kak ceritain gimana tuh. Nah, ini cukup menarik sih. Jadi awalnya itu aku diajak sama temanku. Temanku Oke. itu salah satunya anak komunitas. Anak komunitasku juga kan. Tiba-tiba malam itu Kak ngajaknya. Neris, ayo besok ke Lawu nih mumpung ada temennya. Ada ceweknya juga kok, aman aja. Oh, tapi aku belum pernah ya naik Gunung Lawu, bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa, bisa orang kamu sering lari. Aku digituin kayak. Aku izin tuh ke mamahku langsung, nggak, mah besok aku diajak temanku Gunung Lawu. Itu karena itu memang musimnya masih musim hujan ya, Oke, Desember ya. Iya. Nah, awalnya aku ya pengen karena ada temennya. Terus mamaku bilang kayak, lah nggak usah anak cewek ngapain Iya, sampai Gunung bener. Lawu, dia bilang musim hujan udah nggak usah, jangan ngeyel digituin. Aku diem aja tapi aku bilang ke temanku, oke besok pagi jam berapa, aku bilang kayak gitu. Itu terus aku paginya jam 4 kan aku berangkat karena kumpul jam 5. Nah jam 4 aku berangkat, aku langsung siap-siap karena kalau aku izin Nggak udah boleh pasti ya, malah udah pasti. dimarahin mamahku kan. Ya Jadi udah, langsung aku langsung aja. berangkat, tapi aku pamit. Karena pamit jam segitu mamahku masih agak Ngantuk, ngantuk, jadi iya. nggak mungkin marah-marah. Aku tahu itu. Terus aku bilang, "Mah, aku pamit mau ke Lawu." Aku bilang kayak langsung, mamahku masih agak merem, dibilangin kok ngeyel. Udah gitu doang. Akhirnya aku berangkat. Tetap berangkat. Lah udah ditunggu temanku, udah tak telanjur tak iyain, aku pekewo, aku bilang kayak gitu kan. Tetap berangkat. Cuma ya buat teman-teman ini jangan ditiru ya. Ya, oke. Ngeyel-ngeyel Jangan kayak ditiru gini, ya, jangan Sobat ditiru Radik. ya. Nah itu. Akhirnya aku berangkat di situ sama temanku. Dan itu bener-bener, nah itu kan first nih, di tengah perjalanan naiknya, itu aku sempat bilang ke temanku nih, lah ternyata secapek ini ya Lawu. Aku bilang kayak gitu kan. Temanku ketawa aja kayak, nanti lama-lama biasa kayak gitu. Temanku bilang kayak gitu. Terus aku bilang, dah lah aku kapok nggak mau ke Lawu lagi. Aku bilang kayak gitu, sumpah aku bilang kayak gitu. Kamu tau nggak setelahnya 2-3 hari kan, itu kan sehari 2 hari kan masih jarum nih. Iya. Nah 2-3 hari aku bilang ke temanku, kapan nih ke Lawu lagi kok nagih ya. Padahal aku pas naik itu aku bilang gitu loh. Langsung banget Langsung ya. banget kayak, karena emang apa ya, ngangenin sih. Bahkan sekarang aja aku kangen sebenarnya naik gunung. Lama sih nggak naik gunung. Kebayar ya Kak ya. Iya. View-nya di atas. sama View-nya itu bagus capeknya. banget Kak, sampai atas itu kayak rasa capek tadi kebayar semuanya. Karena itu memang capeknya pas nanjaknya. Kalau pas turunnya kan tinggal Turun aja ya. tinggal turunan Oke. aja, itu nggak begitu yang pegel-pegel banget gitu sebenarnya. Sangat menarik Asik sih tapi ya. Kak, asik banget. Terus selain di Gunung Lawu ke gunung apa lagi Kak? Selain Gunung Lawu, di Gunung Merbabu itu juga pernah. Merbabu. Cuma di Oke. Merbabu kemarin itu aku nggak sampai finish sih Kak, nggak sampai Nggak sampai puncak. karena Oke. pas itu naiknya kurang pagi. Aku sama temanku. Udah kelewat ya jam cuma- sunrise-nya ya. Iya, jadi udah di tengah siang itu kita belum sampai puncak, jadinya ya udahlah mungkin next aja kali ya, mending dilanjut turun. Ya udah, habis itu turun mungkin sampai pas berapa ya aku lupa sih. Pokoknya belum sampai puncak pas itu. Oke, tapi tetap cantik lah ya, namanya di gunung, di alam kan. Iya, tetap dapat view tetap yang dapat view-nya ya, yang nggak bener biasa kita Iya. lihat lah. Kalau di Solo mah kan lihatnya kota. Iya, bener. Cari udara segar tuh di gunung ya. Iya. Oke, dari hobi kakak yang lari, terus naik gunung juga, mungkin ada nggak Kak rekomendasi sepatu nih yang cocok buat mungkin lari dulu, terus sepatu yang cocok buat naik gunung juga? Untuk cocoknya sebenarnya itu tergantung kaki ya. Kalau enak-enakan dari merek itu tergantung kakinya masing-masing pengguna. Tapi Oke. kalau untuk yang dari aku sendiri nih, selama aku pakai itu, aku dulu naik gunung aku pakai yang semi trail sih. Oh, Jadi semi-trail. bisa buat road, tapi baiknya buat naik gunung, karena kalau keseringan dibuat road nanti sayang kan soalnya. Oh iya, benar, tapi benar. sebenarnya semi trail sih memang. Jadi nggak yang apa tajam banget itu Kak. Oke, Itu emang aku dulu harus- pakai Hoka ATR6. Oke, siap. Itu, Tuh Sobat Radik yang mau cari sepatu buat lari atau buat naik gunung bisa pakai Hoka Hoka? ATR6 itu Oke. semi trail, yes gitu. Oke. Tapi kalau mau fokus ke yang naik gunung aja itu biasanya Hoka Speed Good sih. Oke. Speed Good itu tapi biasanya modelnya lebih ke cowok sih. gitu. gitu. Kalau untuk yang road
aku pakai saat ini ya, bahkan saat ini aku juga masih pakai Mills. Oh, pakai Mills itu brand lokal kok. Iya. Oh, brand Jadi lokal tuh. harganya masih terjangkau. Masih buat terjangkau yang mau. Sobat Radik. Brand Mills ya, buat lari ya. Iya, betul banget. Cakep banget tuh. Itu jadi ada 2 nih Kak, setahu aku yang brand lokal yang enak itu Mills, sama ini ada lagi itu yang mereknya apa ya? Aku lupa. Brand lokal juga sih. Aku lupa sih Kak mereknya. Mungkin nanti Oke. aku cari coba. Oke, Ada. siap. Nanti Sobat Radik yang mau cari-cari tahu tentang perjalanan Kak Nerisia di lari itu bisa langsung ke Instagram Kak Nerisia juga ya. Oke, gitu. Iya, bener banget. Nah, buat Sobat Radik, nggak kerasa nih ternyata kita udah jalan ya sekitar berapa puluh menit nih tadi ya. Oh iya, nggak kerasa ya Kak? Iya, nggak kerasa kan ya, udah dari bahas lari sampai bahas gunung. Mungkin dari Kak Nerisia sendiri bisa langsung kasih closing statement buat Sobat Radik atau saran nih buat Sobat Radik yang mau mulai lari atau mau mulai naik gunung. Oke, nih aku mau kasih saran nih buat teman-teman yang mungkin tertarik di dunia lari ya. Nah, itu kalau buat kalian yang masih pemula, nah aku saranin kalian jangan yang terlalu ngoso banget ya. Ngoso itu apa ya Kak istilahnya? Kayak Terlalu ambisius Nah, gitu. ambisius banget gitu. Nah, jadi kalian nggak apa-apa, nggak usah gengsi ya. Jadi lari pelan itu nggak apa-apa. Bahkan sesekali jalan pun nggak apa-apa. Karena aku dulu juga gitu kok. Sebelum Oke. jadi pelari yang stabil pace-nya gitu, aku dulu juga pelan, kadang jalan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya, jadi kayak gitu. Untuk sepatu-sepatu, mungkin kalian nanti bisa lihat di Instagram aku yang biasa aku pakai nih ya. Ada Hoka, aku pakainya Hoka sama Mills sih untuk sejauh ini. Nah, itu. Terus kemudian intinya tetap semangat, konsisten juga nih. Nah, konsisten itu penting ya. Jangan yang kayak lari sehari 2 hari gitu, capek udah nggak mau lari lagi. Nah, itu yang bikin kayak nggak bisa stabil larinya kayak gitu. Jadi Oke. konsisten itu penting. Nah, Konsisten gitu. tuh penting ya. Bener. Nah, ini kayak ada nilai plusnya juga nih kalau kalian mulai rajin lari olahraga itu bikin tidur jadi nyenyak. Oh iya Itu kah? beneran. Apalagi kalau lari sore nih ya, lari sore, mandi, ya makan, mandi gitu. Malamnya itu pasti tidur langsung nyenyak. Dicoba aja. Boleh dicoba Oke, itu. tuh Sobat Radik, ada insight baru kan yang diambil dari obrolan kita hari ini. Oke, mungkin gitu aja Kak Nerisia. Terima kasih banyak untuk Kak Nerisia atas cerita, pengalaman, dan insight yang sudah dibagikan. Ini super duper memotivasi banget sih buat aku sendiri dan pastinya buat Sobat Radik juga ya. Oke Sobat Radik, akhir kata dari aku, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya Ardisha Zara Putri Alhadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.